Salam sehat. Selamat datang di channel kesayangan kita. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang dampak dari COVID-19 terhadap suatu organisasi. Tapi sebelum kita mulai ke dalam pembahasan, alangkah baiknya jika teman-teman meluangkan sedikit waktunya untuk menekan tombol like and subscribe agar kita dapat bersama-sama membangun channel ini menjadi lebih berkembang lagi. Langsung saja dipersilakan untuk menekan tombolnya. Saya hitung dari 1 sampai 3. Dimulai. 1, 2, 3. Terima kasih atas dukungannya, karena dengan dukungan kalian, saya akan menjadi lebih bersemangat untuk membuat video yang bermutu dan bermanfaat lainnya. Nah, karena kita sudah terlalu lama berbasa-basi, sekarang langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Check it out. Nah, pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pembahasan kali ini. Contohnya seperti pertanyaan yang berhubungan dengan corona dan pertanyaan yang berhubungan dengan organisasi. Apa saja pertanyaan tersebut? Ini dia pertanyaan yang berhubungan dengan corona seperti 1. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? 2. Apa indikasi seseorang terkena virus COVID-19? Yang ketiga, siapa saja yang dapat dan rentan terkena virus COVID-19? Yang keempat, berapa lama waktu antara terinfeksi virus COVID-19 sampai muncul gejalanya? Yang kelima, bagaimana cara mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19? Dan ini pertanyaan yang berhubungan dengan organisasi seperti 1. Apa itu organisasi? 2. Apa dampak positif COVID-19 terhadap suatu organisasi? Yang ketiga, apa dampak negatif COVID-19 terhadap suatu organisasi? Untuk itu, saya akan menjawab semua pertanyaan tersebut di akhir pembahasan. Namun, sekarang saya akan langsung membahas materi dari video ini, yaitu dampak dari COVID-19 terhadap suatu organisasi. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona, atau dikenal dengan istilah COVID-19, yang telah meresahkan dan memakan begitu banyak korban, dan juga mengakibatkan begitu banyak dampak terhadap semua aktivitas dunia. Seperti yang akan kita bahas kali ini adalah dampak COVID-19 terhadap suatu organisasi. Banyak macam-macam organisasi. Namun kali ini kita akan membahas dampak COVID-19 terhadap organisasi pendidikan. Salah satu dampak pandemi COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia adalah semua institusi pendidikan terpaksa meniadakan pembelajaran langsung. Tak hanya di Indonesia saja, hal ini juga berdampak terhadap institusi pendidikan mancanegara. Bahkan terdapat beberapa negara yang sudah dulu memberlakukan sistem ini. Jika dibayangkan dampak COVID-19 terhadap pendidikan, tentu kita akan berpikir bahwa pandemi COVID-19 membawa begitu banyak dampak negatif. Namun ternyata pandemi COVID-19 juga membawa dampak positif bagi dunia pendidikan.
Langsung saja kita membahas dampak positif dan dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap organisasi pendidikan. Seperti yang sudah saya baca di artikel-artikel terpercaya, dan saya akan menjelaskannya lagi di video kali ini. Lebih tepatnya, saya akan mengulang kembali isi artikel tersebut. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif pandemi COVID-19 dapat memotivasi masa-masa sulit agar tetap fokus mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju, yaitu ada 1. Memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 yang datang tak diundang menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dalam upaya menghentikan pergerakan pandemi. Sebagai gantinya, pemerintah telah memberlakukan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ. Sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Ini tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus bergerak maju. 2. Banyak munculnya aplikasi belajar online. Percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi corona membuat berbagai platform bermunculan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung PJJ atau pendidikan jarak jauh. Banyak munculnya aplikasi belajar online membuat belajar di rumah aja tetap dapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi-aplikasi belajar online dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakoni belajar online. Salah satu aplikasi yang memiliki fitur yang keren, user interface dan friendly, teruji dan andal adalah aplikasi Estudi. Aplikasi ini menjadi salah satu solusi PJJ yang sangat recommended untuk digunakan. Namun saat ini sekolah kami dari kuliah STIE melakukan kuliah online dengan aplikasi Zoom. Dengan aplikasi tersebut kami bisa belajar layaknya seperti di sekolah, bertatapan dengan guru-guru dan teman-teman di kelas. Dengan aplikasi Zoom kami juga bisa memberikan pendapat dan menerima pendapat dari teman-teman lainnya. Pokoknya dengan adanya aplikasi belajar online ini lebih memudahkan kami untuk belajar seperti biasanya. 3. Banyaknya kursus online gratis. Kursus online gratis mulai marak di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar memberikan kursus online gratis atau ada yang memberikan dengan potongan harga. 4. Munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi corona membuat ide-ide baru bermunculan. Para ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan vaksin COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh alumni UGM yang membantu mengatasi kekurangan masker dengan membuat masker yang bisa dicuci ulang. Tidak hanya itu, kreativitas lain yang juga tidak kalah menarik seperti mahasiswa Rumah Bahasa UI yang menjadi relawan COVID-19 dan membantu mengedukasi masyarakat. 5. Kolaborasi orang tua dan guru. Selama masa pandemi ini, peserta didik tentu akan menghabiskan waktu belajar di rumah, di mana ini menuntut adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru.
sehingga peserta didik tetap bisa menjalani belajar online dengan efektif. Selain itu, kolaborasi yang inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama menjalani belajar online. Ini akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, baik di masa kini maupun di masa mendatang. 6. Penerapan ilmu di tengah keluarga. Saat semua sekolah ditutup dan belajar di rumah aja, menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga. Baik hanya sekedar membuka diskusi atau dengan mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada keluarga. Ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu ilmu dengan cara aplikasi secara langsung. Ilmu yang diaplikasikan secara langsung akan memberikan pengaruh tidak hanya pada yang mengaplikasikan, namun juga bagi yang menerima pengaplikasian. Dengan penerapan ilmu di tengah keluarga, tentunya akan lebih mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak, dan juga akan meningkatkan komunikasi antara mereka. Seperti ketika kita jarang berkomunikasi, dengan adanya penerapan ilmu di tengah keluarga, kita akan lebih mengerti dan memahami apa inti dari komunikasi di dalam suatu keluarga. 7. Membangun mental positif. Dr. Ibrahim El-Fiqi, mentor motivator Muslim dunia, dalam buku yang berjudul Terapi Berpikir Positif mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan positif dalam hidup, maka mulailah dengan tawakal pada Allah. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kekuatan spiritual untuk melakukan perubahan. Setelah itu, ganti pikiran kita dengan pikiran positif. Ini akan berpengaruh terhadap kondisi jiwa. Dalam Energy Medicine, Dr. Herbert Spencer dari Universitas Harvard mengatakan bahwa lebih dari 90% penyakit tubuh disebabkan oleh jiwa. Ini disebut dengan psychosomatic disease. Artinya, jiwa atau psycho berpikir dan mempengaruhi tubuh atau somo. Artinya, kita memiliki tantangan untuk tidak memberikan ruang bagi mental negatif berkembang. Sebaliknya, kita harus membangun mental positif agar pandemi corona tak dapat memberikan ancaman sedikit pun untuk tubuh kita. Nah, kira-kira itulah dampak positif dari COVID-19 terhadap pendidikan yang dapat kita pelajari. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu dampak negatif dari COVID-19 terhadap pendidikan. Dampak negatif COVID-19 bagi dunia pendidikan. 1. Tidak ada pembelajaran di ruang kelas. Seperti yang sudah diketahui, beberapa waktu belakangan ini, semua pembelajaran secara langsung telah ditiadakan. Ini merupakan dampak corona bagi pendidikan yang paling jelas terlihat dan dapat dirasakan oleh semua orang. Hal ini dilakukan guna menaati peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dibuat oleh pemerintah agar dapat menekan penyebaran virus corona. Meskipun begitu, pembelajaran tetap berjalan secara online. Baik murid ataupun mahasiswa dan juga guru atau dosen harus beradaptasi dengan situasi ini. 2. Kesenjangan sumber daya. Saat semua jenis pembelajaran dari rumah dilakukan secara online, besar kemungkinan terdapat kesenjangan dari segi fasilitas.
Banyak murid yang selama ini bergantung pada fasilitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah dan juga kampus. Pasalnya, tidak semua murid atau mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai, baik itu gadget, koneksi internet, atau bahan listrik. Apalagi murid dan mahasiswa yang tinggal di daerah 3D, 3T, ya, atau terdepan, terpencil, dan terluar. Sulit mendapatkan fasilitas pendukung pembelajaran online. Yang ketiga, proses belajar terasa lebih berat. Beberapa murid dan mahasiswa merasa bahwa pembelajaran dari rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh The Conversations, beberapa orang tua murid menyarankan agar pembelajaran jarak jauh tidak terbatas pada pemberian tugas saja. Ada baiknya jika sesi penyampaian materi juga diperbanyak agar murid dapat benar-benar merasa seperti belajar dan tidak hanya diberi tugas saja. Yang keempat, meningkatnya risiko berbahaya. Dilansir dari UNICEF, meningkatnya waktu murid belajar dan bersosialisasi secara online di internet dapat meningkatkan risiko berbahaya, khususnya untuk murid pendidikan dasar atau sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Beberapa risiko tersebut antara lain cyberbullying, juga konten negatif yang tersebar di internet berpotensi membahayakan anak. Itulah dampak negatif dari COVID-19 terhadap dunia pendidikan yang dapat kita pelajari. Nah, sekarang saatnya untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah saya sebutkan di awal video tadi. Pertanyaan yang berhubungan dengan corona seperti 1. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Soal nomor 2. Apa indikasi seseorang terkena virus COVID-19? Untuk orang yang terindikasi virus corona akan mengalami gejala seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, sesak napas, lesu, dan letih. Bahkan pada beberapa kasus, pasien akan mengalami pneumonia atau masalah paru-paru. Pertanyaan nomor 3. Siapa saja yang dapat atau rentan terkena virus COVID-19? Tentunya orang-orang dari segala lapisan usia dapat terinfeksi virus corona baru. Orang yang lebih tua dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah, diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain akan lebih rentan untuk mengalami sakit parah. Yang keempat, berapa lama waktu antara terinfeksi virus COVID-19 sampai muncul gejalanya? Masa inkubasi adalah jangka waktu antara terjangkit virus dan munculnya gejala penyakit. Pada umumnya, masa inkubasi COVID-19 diperkirakan berkisar dari 1 hingga 14 hari, umumnya sekitar 5 hari. Perkiraan ini akan diperbarui seiring berjalannya waktu berdasarkan lebih banyaknya data yang diterima. Yang kelima, bagaimana cara mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19? Sampai saat ini, belum ada obat khusus yang bisa
disarankan untuk mencegah atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru atau COVID-19. Mereka yang terindikasi virus harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan dan mengobati gejalanya. Sedangkan mereka yang sakit parah harus segera dibawa rumah sakit untuk ditindaklanjutin. Dan ini pertanyaan yang berhubungan dengan organisasi seperti 1. Apa itu organisasi? Organisasi ialah merupakan salah satu perkumpulan orang-orang yang telah dibentuk dalam sebuah kelompok, yang mana kelompok atau organisasi ini bertugas untuk saling bekerja sama demi mencapai keberhasilan dan tujuan bersama. Arti dari kata organisasi ini adalah bentuk pembagian kerja antara sekelompok orang yang melakukan kerjasama dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang dicapai bersama. Sekarang sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga. Pertanyaan, apa dampak positif dan dampak negatif COVID-19 terhadap suatu organisasi? Untuk pertanyaan ini sudah saya jawab di penjelasan barusan. Kira-kira begitulah dampak positif dan dampak negatif yang dapat kita pahami untuk pembahasan kali ini. Sekian pembahasan dampak COVID-19 terhadap suatu organisasi. Kurang lebih begitulah dampak yang bisa kita ketahui di video kali ini. Sekarang saya akan memberikan beberapa langkah. Beberapa langkah dari kami yang bisa dilakukan untuk mencegah terinfeksi virus corona seperti 1. Mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara yang paling sederhana, namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Cucilah tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, dan sela-sela jari, dan juga kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Banyak yang menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi virus corona. Padahal masker tersebut belum tentu efektif. Secara umum, ada 2 tipe masker yang bisa Anda gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Cara pemakaian masker bedah yang benar adalah sisi berwarna pada masker harus menghadap keluar, sementara sisi dalam yang berwarna putih menghadap wajah dan menutupi dagu, hidung, dan mulut. Sisi berwarna putih terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman dari udara. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan harus untuk mengonsumsi makanan yang bergizi sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Yang keempat, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Pembatasan fisik atau physical distancing adalah salah satu langkah yang paling penting untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak berpergian keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak atau darurat, seperti berbelanja bahan makanan atau perobatan ketika lagi sakit. Yang kelima, membersihkan rumah dan melakukan
disinfeksi secara rutin. Selain kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Oleh karena itu, rumah harus rutin dibersihkan dan dilakukan disinfeksi secara menyeluruh, termasuk perabotan dan peralatan rumah tangga yang sering disentuh, seperti ganggang pintu, remote televisi, keran air, dan permukaan meja. Nah, begitulah penjelasan di video kali ini. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.